Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang program perpustakaan sederhana. Di sini perkenalkan nama saya Elvana Pianasari dengan NIM 123140066 dari kelas RA. Di sini kita buat dulu include IOStream, include string, sama using namespace std-nya. Di sini kita buat struct untuk menyimpan buku dengan nama buku ini. Di dalam itu ada in ID, string judul, string penulis, sama bold tersedia. ID judul penulis tersedia ini akan disimpan di satu tempat, yaitu di buku ini. Terus habis itu di sini kita mendefinisikan sebuah konstanta dengan nama max buku yang memiliki nilai 100. Ini tuh untuk menentukan jumlah maksimum buku dalam perpustakaannya. Terus di sini kita juga buat array dengan nama perpustakaan dengan bertipe buku dan memiliki ukurannya ini max buku. Ini untuk menyimpan informasi tentang buku-buku di perpustakaannya. Terus di sini kita ngedeklarasiin juga dengan nama jumlah buku dengan nilai sama dengan 0. Ini untuk melacak jumlah buku yang saat buku-bukunya udah ada di dalam program perpustakaan kita. Oke, selanjutnya di sini ada fungsi menukar. Fungsi menukar ini kita buat dulu ngedeklarasiin fungsi bernama swap yang bertujuan untuk menukar buku pada pointer A dan pointer B di sini. Di sini habis itu kita membuat salinan untuk nilai A agar disimpan di variabel sementara, yaitu di buku temp ini. Lalu nilai dari objek yang ditunjuk pada pointer A ini akan diganti dengan nilai dari pointer B. Lalu nilai pointer B ini akan berganti menjadi nilai yang tadi telah kita simpan di variabel sementara. Jadi nilai B yang saat ini akan menjadi nilai A. Oke, selanjutnya aku bakal ngejelasin tentang fungsi tambah buku. Jadi di sini kita ngedeklarasiin fungsi tambah buku dengan bertipe data buku baru. Di sini kita buat perulangan. Jika jumlah buku yang kita masukkan itu kurang dari maksimal buku yang sudah tadi kita kasih, dia bisa menambah buku ke program perpustakaan kita. Namun jika jumlah bukunya sudah nyampe batas maksimum, dia akan mengeluarkan output perpustakaan penuh, tidak dapat menambah lebih banyak buku. Jadi kita coba langsung ke inline-nya. Di sini ada kita langsung, ini kita ngedeklarasikan dulu, terus kita buat switch case. Di sini kita sambil nge-input kali ya. Nah, di sini kita masukkan pilihan Anda karena kita mau nambah buku, jadi pilihan yang pertama. Nah, nih di switch case ini, case pertama kita disuruh nge-input masukkan ID buku dulu. Jadi kita masukin ID buku 23. Terus kita masukkan judul buku Matahariku, penulis bukunya Elva. Nih kan kita udah buat out in buat masukin judul ID buku, judul buku, sama penulis bukunya. Nah jadi dia udah kesimpan nih buku di perpustakaan kita. Terus kita mau nambah lagi misalnya 1, kita masukin lagi ID bukunya, judul bukunya Senja, penulisnya Elva. Nah, nih, jadi dia udah kesimpan 2 buku di perpustakaannya. Nanti kalau misalnya di perpustakaan kita udah ada 100 buku dan mau nambah lagi, dia bakalan mengeluarkan output perpustakaan penuh, tidak dapat menambah lebih banyak buku. Gitu. Selanjutnya di sini fungsi hapus buku. Di sini kita ngedeklarasiin dulu fungsi hapus bukunya dengan tipe data in ID.
Terus di sini ada variabel indeks. Variabel indeks ini digunakan untuk menyimpan indeks dari buku yang dihapus dalam array perpustakaan. Awalnya ini kita inisialisasikan dengan nilai -1 agar memberi tanda bahwa buku dengan ID yang diberikan itu belum ditemukan. Terus kita buat perulangan untuk mencari buku dengan ID yang diberikan. Jika ditemukan, variabel indeks diisi dengan indeks buku tersebut dalam array perpustakaan. Terus kita buat if else-nya, di mana kondisi ini kalau misalnya ID yang diinputkan itu ditemukan di dalam perpustakaan kita, maka bukunya itu akan dihapus. Tapi kalau tidak, nanti akan mengeluarkan output buku tidak ditemukan. Jadi kita coba langsung running, kita masukin bukunya dulu. Kita masukin 2 buku. Nah, ini kita mau ngapus si buku Matahariku. Jadi kita kita balik ke inline lagi, berarti ini case 2 dimana ada masukan ID buku yang dihapus. Ini kita pilih hapus buku, dia akan mengeluarkan masukan ID yang akan dihapus. Terus di sini kita masukin ID yang kita hapus itu 56. Udah deh. Nih, buku sudah dihapus dari daftar. Perkenalkan, nama saya Zahona Tasya Hamzah, NIM saya 123140069. Di sini saya akan menjelaskan fungsi rekursif cari buku by judul, di mana kita lihat di program ketiga, yaitu cari buku. Ketika kita memasukkan nilai 3, maka akan muncul ketiga ini, cari berdasarkan judul, ID, dan penulis. Sebelum kita ke situ, kita masuk ke fungsi rekursifnya, di mana yang pertama yaitu judul, ada fungsi yang bertipe integer. Nama variabelnya cari buku by judul. Ada 2 parameter, yaitu string judul dan integer indeks sama dengan 0. Kita buat percabangan if-nya. Jika indeks lebih dari sama dengan jumlah buku, maka menampilkan buku tidak ditemukan. Return-nya -1 sebagai basis. Kemudian di if kedua ini langsung melakukan pencarian. Jika dari perpustakaan array index nama judul, terutama judul, itu nilainya sama dengan judul yang dicari, maka akan menampilkan buku ditemukan. Setelah buku ditemukan, dia akan menampilkan judul, di mana judul ini diambil dari perpustakaan array index nama judul. Di bawahnya ID sama juga diambil dari array index.id. Penulis juga pun diambil dari array index.penulis. Kemudian percabangan dalam percabangan if ini untuk tahu kalau bukunya tersedia atau tidak. Kalau tersedia, statusnya tersedia. Kalau tidak, statusnya tidak tersedia. Kemudian return index. Ini mencari tahu di buku itu indeks keberapa. Kemudian kalau mau dicari lagi yang terakhir ini, bisa juga ke return cari buku by judul, yaitu judul indeks ditambah 1. Kemudian di linear search untuk mencari yang kedua, yaitu cari berdasarkan ID-nya. Di mana sebuah fungsi yang bertipe integer, variabelnya cari buku by ID, ini dalamannya. Di perulangan pertama, dia ngecek dari I sampai 0, apakah I-nya kurang dari jumlah buku, dan bertambah iterasinya. Lalu di array perpustakaannya ini, yang tipenya itu ID sama dengan ID-nya, dia akan mereturn I. Kalau nggak ada, dia akan mereturn -1. Sama halnya dengan linear search penulis buku. Kemudian kita akan ke switch case-nya.
Ketika kita sudah masuk ke Sweetcast, yang ketiga ini kita akan menginput yang ketiga ini. Yang ini. Dimana dia akan menampilkan yang ketiga ini, lalu scene search choice-nya untuk masuk ke Sweetcast dalam Sweetcast. Masuk lagi ke Sweetcast pertama. Ketika dia menginput cari berdasarkan judul, ini, dia akan menginput cari berdasarkan judul, nanti akan menampilkan masukkan judul buku yang akan dicari. Scene ignore ini untuk menghilangkan spasinya. Kemudian cari buku by judul. Ini kalau udah, kenapa di sini case-nya nggak kayak case yang pertama? Karena fungsinya ini udah dijelasin di atas, di yang pertama ini. Nih, di sini fungsinya. Di indeks ini mewakilkan fungsi cari buku by ID. Ketika indeksnya tidak sama dengan -1, itu dia akan menampilkan hasil pencarian berdasarkan ID. Kemudian judul ID, penulis, judul ID dan penulis. Bawahnya juga mencari tersedia, kalau tersedia atau tidaknya buku. Kemudian yang ketiga juga sama dengan yang kedua, tapi bedanya yaitu di array-nya. Kalau case yang kedua kan itu ID, kalau case yang ketiga yaitu penulisnya. Oke teman-teman, jadi pada perpustakaan mini ini juga kami menambahkan sebuah algoritma untuk sorting atau algoritma sorting. Jadi algoritma yang kami gunakan ini adalah algoritma bubble sort, ya, bubble. Kemudian ya ini dibagi jadi 3 pengurutannya, bisa berdasarkan ID, berdasarkan judul, dan berdasarkan penulis. Kemudian algoritma ini kami taruh di dalam sebuah subprogram. Jadi ada tiga fungsi. Di sini ada fungsi sorting ID, fungsi sorting judul, dan fungsi sorting penulis. Ketiga fungsi ini sebenarnya relatif sama, cuma berbeda pada arraynya. Oke. Kita ambil salah satu contoh, itu pada fungsi sorting ID. Ini kita menggunakan sebuah prosedur void, jadi dia tidak mengembalikan nilai. Dengan nama variabelnya ini kita menggunakan nama variabel sorting buku berdasarkan judul, berdasarkan ID. Sorry. Nah, kita masuk di perulangan pertama. Itu dimulai atau diinisiasi oleh variabel bertipe integer i yang dimulai dari 0. Kemudian lanjut di kondisinya ini i kurang dari jumlah buku dikurang 1, dan i ini akan increment atau i-nya akan bertambah. Jadi tujuan dari perulangan pertama ini memastikan bahwa setiap elemen ya yang ada dalam array ini, array perpustakaan, akan diperiksa dan akan diurutkan. Kemudian kita masuk ke perulangan kedua. Perulangan dalamnya ini dimulai dari variabel j, ya. J-nya ini, variabel j-nya ini awalnya 0, kemudian pada kondisinya j-nya ini kurang dari jumlah buku, kurang dari i, kurang dari 1, dan j-nya akan increment. Jadi tujuan dari looping dalamnya ini membandingkan algoritma bubble sort-nya. Jadi membandingkan elemen secara berturut-turut dalam array dan memastikan
elemen terbesarnya ini ada di tempat ditempatin di akhir ya, yang belum urut gitu. Oke, lanjut di kondisinya. Jadi kondisinya ini memeriksa ya. Jadi kondisinya ini memeriksa judul buku, ID buku, eh, ya apakah ini lebih besar gitu. Kalau dia kondisi ini terpenuhi, dia akan apa ya masuk ke fungsi swap. Fungsi swap ini itu menukar posisi dua elemen dalam array. Ya, jadi fungsi sorting ID-nya ini, fungsi sorting judul, fungsi sorting penulis ini kami buat dalam algoritma bubble sort. Oke, kita lanjut di integer main-nya. Tapi sebelum itu ini ada fungsi display-nya. Jadi di display-nya ini sorting itu ada di pilihan ketujuh ya. Terus juga kita udah deklarasiin ada dua, ada sort choice sama search choice gitu, di pilihan. Oke, kita lihat di case yang ke-7. Nah, di case yang ke-7 ketika pengguna ini inputin 7, dia akan menampilkan nih. Jadi pengguna diminta untuk memilih dia mau mengurutkan berdasarkan ID, berdasarkan judul, atau berdasarkan penulis. Nah, oke, coba kita run dulu. Oke, sebentar. Oke, ini kita coba tambahin buku dulu dengan ID 1, 2, 3, 4, 5. Judul bukunya Harry Potter. Harry Potter. Penulisnya itu J.K. Rowling. Oke, kita tambah satu lagi untuk perbandingan. ID-nya kita buat 2233. Masukkan judul bukunya itu buku Master Fun. Kemudian masukkan penulis bukunya itu kalau nggak salah Andre Harata. Oke, kita udah inputin nih dua buku. Oke, kita coba ke pilihan ke-7 yaitu sorting buku. Kita inputkan 7. Oke, dia akan nampilin sama seperti yang di case. Ketika case 7 ini akan nampilin pilihan sorting. Ya, pilihan sortingnya ada urutan ID, urutan judul, dan urutan berdasarkan penulis. Oke, kita coba masuk ke switch case dalam switch case-nya lagi nih. Jadi di switch case awal ada lagi switch case dalamnya. Jadi ketika kita mau inputin satu di case yang pertama yaitu berdasarkan ID, dia akan memanggil nih fungsi yang tadi kita buat yaitu dengan variabel sorting buku berdasarkan ID. Kemudian dia juga akan menampilkan atau memanggil fungsi tampilkan buku. Jadi fungsi tampilkan buku ini sebenarnya dibuat untuk menampilkan daftar-daftar buku apa aja yang ada dalam perpustakaan, dan itu agar terlihat lebih rapi. Terus dia akan si out buku berhasil diurutkan berdasarkan ID. Oke, kita coba satu. Oke, nih udah keluar daftar bukunya. Jadi tadi kita nginputin yang pada indeks pertama lah. Indeks pertamanya ini ada buku pertamanya ini kalau nggak salah nih Harry Potter dengan ID 12345, kemudian penulisnya J.K. Rowling. Terus yang kedua itu adalah Laskar Pelangi dengan ID 2233 dengan penulis Andrea Harata. Nah, setelah dipilih urutkan berdasarkan ID, ya, dia akan terurut nih berdasarkan ID. Yang tadinya awalnya Harry Potter, sekarang karena udah urut, jadi
Laskar Pelangi ini ada di urutan yang pertama berdasarkan ID. Oke, kita coba lagi untuk yang kita pilih dulu 7, kita sorting berdasarkan, kita pilih 2 berdasarkan judul. Sama seperti case yang pertama, jadi di yang kedua ini dia akan nampilin memanggil fungsi sorting berdasarkan judul. Ya, kemudian dia akan manggil juga fungsi tampilan buku dan sama seperti sebelumnya. Oke, kita pilih 2. Oke, nih. Tadi pada yang berdasarkan ID, Laskar Pelangi itu ada di urutan pertama karena ID dia lebih sedikit daripada ini dia. Tapi pada berdasarkan judul, dia berdasarkan alfabet H itu lebih dahulu daripada L. Jadi ini sudah berurut berdasarkan judul. Ya, berdasarkan judul pada sebuah alfabet, gitu, pada alfabet. Oke, kita coba lagi. Untuk yang speech case ketiga, berdasarkan penulis. Berdasarkan penulis, ya, kembali lagi. Tadi udah di penulis, ya, di penulis, itu udah terurut juga nih. Andrea Harata sama J.K. Rowling. Sebelumnya, ini kan bentuknya gini. Dimana J.K. Rowling, kemudian baru kedua Andrea Harata. Tapi setelah diurutkan, sebagai penulis itu Andrea Harata, baru J.K. Rowling. Nah, gimana kalau waktu kita menginput itu kita inputkan 4. Ketika dia inputkan 4 atau berapapun yang tidak ada di case, dia akan nampilin pilihan tidak valid, harap masukkan angka antara 1 dan 3. Jadi, jadi ya 3 fungsi di atas berfungsi untuk menyorting buku yang ada di perpustakaan, baik itu menggunakan berdasarkan ID, berdasarkan judul, atau berdasarkan penulis, dan menggunakan sebuah algoritma bubble share. Nah, dan terakhir, ketika dia dipilih 8, dia akan terima kasih telah menggunakan layanan kami. Untuk selanjutnya, masuk ke dalam fungsi sorting penulis. Void sorting buku berdasarkan penulis ini, fungsi akan mengurutkan buku berdasarkan penulisnya. Selanjutnya, kita masuk ke dalam loop pertama, itu for integer i sama dengan 0, i lebih kecil jumlah buku, kurang 1, dan i plus plus. Loop pertama untuk menentukan batas akhir dari buku yang sudah diurutkan. Kita masuk ke dalam loop yang kedua itu untuk melakukan perbandingan antara dua buku. Kemudian masuk ke dalam swap perpustakaan J tambah 1. Itu pengertiannya, jika nama penulis buku di posisi J lebih besar daripada secara alfabetis daripada posisi J tambah 1. Untuk selanjutnya, kita juga masuk ke fungsi pinjam buku. Dalam fungsi pinjam buku ini juga kita menggunakan void pinjam buku integer ID. Ini yang fungsinya akan meminjam buku berdasarkan ID buku. Masuk dalam integer index sama dengan kurang 1. For itu integer i sama dengan 0, i lebih kecil jumlah buku, dan i plus plus itu loop untuk mencari buku berdasarkan ID. Kemudian masuk ke dalam if, itu jika buku dengan ID yang dicari ditemukan, maka indeks sama dengan 1 ini akan simpan indeks buku yang ditemukan. Kemudian break ini keluar dari loop setelah buku ditemukan. Kemudian kita masuk ke dalam if kembali. If indeks tidak sama dengan kurang 1 dan perpustakaan indeks dikali dengan yang tersedia. Ini maksudnya jika buku ditemukan indeks atau indeks tidak kurang 1 dan buku tersedia, maka masuk ke dalam perpustakaan indeks tersedia. Ini maksudnya tandai buku sebagai tidak tersedia. Kemudian kita masuk ke dalam cout itu, buku berhasil dipinjam, jangan sampai telat ya balikinnya. Itu maksudnya
tampilkan pesan bahwa buku berhasil disimpan. Dan kalau untuk else-nya, jika buku tidak ditemukan atau sudah dipinjam, itu maksudnya jika buku tidak ditemukan atau sudah dipinjam, tampilkan pesanan tersebut. Kemudian tampilkan baris kosong sebagai pemisah. Jadi masuk ke dalam fungsi return buku atau fungsi kembalikan buku. Void kembalikan buku integer ID ini, fungsi ini mengembalikan buku berdasarkan ID. Kemudian integer index ini kurang satu, variabel index digunakan untuk menyimpan indeks dari buku yang ditemukan. Kemudian masuk ke dalam loop yang pertama itu sama seperti yang sebelumnya itu, yang juga pengertiannya loop untuk mencari buku berdasarkan ID. Kemudian masuk ke dalam if itu jika. Jadi jika buku dengan ID yang dicari ditemukan, maka kita ini indeks sama dengan 1, maksudnya simpan indeks buku yang ditemukan. Kemudian break itu maksudnya keluar dari loop setelah buku ditemukan. Selanjutnya untuk if indeks tidak sama dengan kurang 1, ini maksudnya jika buku ditemukan atau indeks tidak kurang 1 dan buku tidak tersedia atau sedang yang dipinjam, maka masuk ke dalam perpustakaan indeks tersedia in true. Maksudnya itu tandai buku sebagai tersedia untuk yang di bagian true. Kemudian di cout itu maksudnya tampilkan pesan bahwa buku berhasil dikembalikan. Maka ditulis di sini, terima kasih, semoga hari Anda menyenangkan. Kemudian untuk else ini, jika buku tidak ditemukan atau sudah tersedia, tampilkan pesan tersebut. Kemudian masuk lagi cout itu, buku tidak ditemukan atau sudah tersedia, maksudnya jika buku tidak ditemukan atau sudah tersedia, tampilkan pesan tersebut. Gitu. Kemudian cout ideal ini tampilkan baris kosong sebagai pemisah, sama seperti yang di sebelumnya. Kemudian ini fungsi display menu utama. Void tampilkan menu ini maksudnya fungsi ini menampilkan menu utama dari sistem perpustakaan. Jadi cout ini maksudnya dari beberapa ini dijelaskan untuk keluaran tampilkan pesan selamat datang, ini seperti sini. Kemudian ini tampilkan, ini maksudnya garis pemisah, tampilkan perpustakaan sederhana. Ini juga tampilkan garis pemisah. Untuk ini 1-8 ini maksudnya tampilkan yang opsi pertama itu tambahkan buku, opsi kedua hapus buku, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ini masukkan pilihan Anda.